Halo semuanya, aku Alin dari kelas 9. Gimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan bersemangat untuk mengikuti Capo pada hari ini. Sebelum kita mulai Capo pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati kami pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau memulai Chapelnya. Berkatilah supaya kami dapat memuliakan nama-Mu dan juga memuji-Mu ya Tuhan. Dan agar kami dapat mendengarkan firman dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Kuasa-Mu Lebih Besar.
seperti lirik lagu yang tadi dinyanyikan, kasih dan kuasa Tuhan sangat besar. Sekarang untuk menaikkan semangat kita, mari kita menyanyikan lagu Ku Naikkan Syukurku. Apakah kalian sudah bersemangat? Sebelum kita memulai firman Tuhan, mari kita minta tolong Livia untuk berdoa. Silakan Livia. Tuhan Yesus, kami telah selesai menaikkan pujian bagi nama-Mu. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong berkati agar setiap dari kami bisa mendengarkan dengan baik dan bisa menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Aku berharap kalian dalam keadaan yang sehat dan happy terus, karena hati yang gembira adalah obat. Perkenalkan, nama aku Chelsea, aku dari kelas 9, dan hari ini kita akan belajar bersama-sama di chapel kali ini tentang kasih. Mungkin ada yang pernah dengar tentang kasih itu dari tema sekolah kita ya, straight from the heart. Kalau misalnya ditranslatein, straight from the heart itu adalah langsung dari hati. Kalau kayak kita pakai bahasa sehari-hari itu kayak mencintai atau mengasihi dengan tulus. Untuk masuk ke dalam firman, aku mau buka dengan satu ayat dari 1 Korintus 13 ayat 4-5 yang berisi, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membegahkan diri sendiri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat ini membuat kita tahu bahwa pandangan kasih dari Alkitab itu, kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak membanggakan diri sendiri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan sendiri. Kalau kita lihat dari kata-kata terakhir di ayat ini adalah tidak menyimpan kesalahan orang lain, atau biasa kita simpulkan dengan kata-kata dendam. Nah, kalau kita lihat dendam dan mengasihi dengan tulus itu kayak kata-kata yang berbalik ya, lawan kata. Nah, misalnya di sini ada yang merasa aku masih punya dendam sama seseorang, atau aku nggak mau sama dia karena aku punya dendam waktu kecil kayak gini. Aku berharap di tahun ini kita bisa jadi orang yang berubah, jadi mengasihi orang dengan tulus. Jadi kita nggak jadi ini tuh sebagai lawan kata, tapi sebagai pelajaran sepanjang tahun ini.
Karena tema sekolah kita adalah Straight from the Heart, dan kita adalah komponen-komponen karis yang akan bersama-sama belajar untuk mengasihi dengan tulus dan langsung dari hati. Kalau dendam sudah dihapuskan, otomatis ada hal lain yang kita pelajari, yaitu mengasihi orang yang kita expect nggak bisa kita kasihi. Yang selama ini kita pikir, oh aku nggak bisa mengasihi dia karena dia punya gini. Kita akan belajar untuk menghapuskan dendam kita dan mengasihi semua orang dengan tulus. Bahkan orang-orang yang kita merasa selama ini kayak kita nggak mau mengasihi mereka. Dan kita akan berusaha untuk mengasihi siapapun dia, dalam kondisi apapun, dimanapun, dengan tulus. Terus kalau kita udah enak, nggak ada beban, nggak ada dendam, kita mengasihi orang yang selama ini kita nggak bisa kasihi, pelan-pelan kita akan melajari dan mengenal namanya love language. Love language itu apa sih? Ada 2 sumber yang hari ini mau saya sampaikan di chapel kali ini. Pertama dari Alkitab, of course, yang kita akan baca sepanjang chapel kali ini. Yang kedua adalah buku dari Gary Chapman yang berjudul The 5 Love Language. Di buku ini berkata bahwa love language itu ada 5 jenis atau 5 tahap ya. Dan setiap orang itu punya 5 tahap love language ini. Yang pertama itu adalah kata-kata penguatan. Amsal 27 ayat yang kelima berkata, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Love language itu bisa diartikan dengan teguran kita. Misalnya contohnya kalau misalnya kalian pernah berbuat salah nih, terus orang tua kalian ngomelin kalian. Orang tua terus ngomong gini, kamu itu diomelin itu kan tandanya papa mama ini tuh sayang sama kamu, mau jadi pribadi yang lebih baik lagi. Mungkin di chapel kali ini kalian bisa rubah mindset kalian bahwa memang orang tua itu sayang sama kita. Mereka ingin kita jadi pribadi yang lebih baik lagi. Mungkin dengan cara ngomelin itu kita bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi dan gak mengulangi kesalahan yang sama. Love language yang kedua adalah waktu yang berkualitas. Kasih juga bisa dicontohkan melewati kita spend time waktu-waktu kita ke orang-orang yang kita kasihi. Memang kita semua punya 5 love language ini, tapi kalau contohnya aku sendiri itu lebih dominan ke love language yang kedua. Aku lebih suka spend time waktuku ke orang-orang yang aku kasihi, kayak aku setiap hari spend time ke orang tua aku, sahabat-sahabat aku, teman-teman aku, dan bahkan teman-teman OSIS juga. Dan itu adalah cara di mana aku mau tunjukin bahwa aku mengasihi mereka dengan tulus. Yang ketiga adalah menerima hadiah. Ada orang-orang yang merasa dikasihi ketika mereka menerima hadiah dari seseorang mungkin. Aku punya teman, dia itu hobi banget kasihin aku hadiah. Out of nowhere kadang kasihin aku, send aku hadiah ke rumahku. Dan aku merasa love language-nya dia itu ya memberikan hadiah ke orang lain. Aku merasakan kasihnya dia karena dia bukan berarti setiap orang harus memberikan hadiah ke temannya atau ke orang tuanya. Tapi setiap orang punya love language-nya, seperti temanku ini, dia suka banget ngasihin hadiah ke aku. Love language yang keempat adalah tindakan melayani. Mungkin ada yang tahu ya kejadian ini di Alkitab, harusnya kalian semua tahu sih. Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Tindakan ini termasuk love language. Tuhan Yesus kasih tahu kita bahwa meskipun dia Tuhan, meskipun dia guru, meskipun dia raja di atas segala raja, dia mau melayani murid-muridnya dengan membasuh kaki murid-muridnya. Kalau misalnya secara duniawi itu kayak nggak masuk akal ya, kayak guru yang paling tinggi membasuh kaki murid-muridnya. Tapi Tuhan mau kasih kita contoh, example untuk kita bisa kasih love language itu dalam berupa apapun dan nggak mandang latar belakang kita. Yang terakhir adalah sentuhan fisik. Love language itu bisa diartikan dengan kita kayak misalnya meluk sesama teman kita atau sahabat kita. Aku punya contoh adikku sendiri, dia tuh suka banget dipeluk. Dia tuh kalau kayak setiap pagi itu selalu datang ke aku untuk minta peluk. Dan aku rasa love language yang dia inginkan dari aku itu adalah peluk. Dan aku gak keberatan untuk hal sekecil itu. Mau love language-nya tuh apapun dari kelima love language ini, ketika kita tuh gak ada dendam, kita mau mengasihi orang yang kita expect nggak bisa kita kasihi, dan mengasihi orang tuh langsung dari hati, nggak cuma di mulut doang, nggak menyimpan dendam kayak ngomongnya sih I love you tapi hatinya I hate you. Kita akan sama-sama belajar untuk menjadi orang yang sesuai tema sekolah kita, itu straight from the heart. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami sudah belajar untuk mengasihi orang yang kita rasa selama ini belum bisa kita kasihi langsung dari hati ya Tuhan. Mohon bimbing sertai kami supaya kami, keluarga besar Karis ini ya Tuhan, bisa melakukan tema Karis ini sepanjang tahun ini dengan lebih baik lagi. Sehingga akhir tahun nanti kami bisa mendapatkan kesimpulan dari sepanjang tahun perjalanan kami ini dan bisa menerapkannya hingga nanti kami dewasa ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Thank you all, bye-bye, see you next time.
Gimana guys, chapelnya hari ini? Memberkati nggak? Kalau aku sih terberkati banget ya. Setelah ini aku akan mengaplikasikan firman-firman yang tadi disampaikan ke kehidupan sehari-hariku. Sekarang sayangnya chapelnya sudah berakhir. Sedih ya guys. Tetapi tidak apa-apa, kita harus tetap semangat dan tetap bersuka cita ya. Sampai jumpa di chapel selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih, dadah.